Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fikri Farhan SEMSC selaku dosen mata kuliah Riset Pemasaran Universitas PGRI Yogyakarta dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggota 1, Wiwit Kurniatan Sari NPM 017, 2 Tita Rosita NPM 031, 3 Mutmainah Romdoni NPM 037. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk mempresentasikan mengenai topik pembahasan validitas dan reliabilitas. Pada kesempatan kali ini terdapat 5 pokok pembahasan yang akan kelompok 8 paparkan. Yang pertama, yaitu ada perbedaan validitas dan reliabilitas. Yang kedua, validitas eksternal. Yang ketiga, validitas internal. Yang keempat, validitas konstruk. Dan yang terakhir atau kelima, reliabilitas dan koefisien reliabilitas. Untuk yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Mutmainah. Perbedaan validitas dan reliabilitas. Validitas menurut Giseli et al. Pada tahun 1981 menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau suatu set dari operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan menurut Azwar pada tahun 2000, validitas mengartikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dari uraian definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasarannya. Validitas berhubungan dengan kenyataan. Validitas juga berhubungan dengan tujuan dari pengukuran. Nah, pengukuran validitas ini dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Alat ukur yang tidak valid adalah yang memberikan hasil ukurannya menyimpang dari tujuannya. Nah, penyimpangan ini disebut dengan kesalahan atau error atau varian. Selanjutnya ada reliabilitas. Menurut Sekaran pada tahun 2003, reliabilitas adalah suatu pengukur yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses kebaikan dari suatu pengukur. Sedangkan menurut Isaac dan Michel pada tahun 1981 mendefinisikan reliabilitas sebagai konsistensi antar pengukuran-pengukuran secara berurutan. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurnya. Nah, reliabilitas ini berhubungan dengan akurasi dari pengukurnya. Reliabilitas juga berhubungan dengan konsistensi dari pengukur. Suatu pengukur dikatakan reliable jika dapat dipercaya. Nah, supaya dapat dipercaya, maka hasil dari pengukurnya harus akurat dan konsisten. Dikatakan konsisten jika beberapa pengukur terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda. Jadi, validitas dan reliabilitas adalah berbeda. Karena suatu pengukur yang akurat dan konsisten hingga reliable belum tentu mengukur dengan tujuan yang valid. Sebaliknya, suatu pengukur yang valid yang mengukur senyatanya belum tentu reliable karena mengukur dengan tidak konsisten. Selanjutnya, validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan bahwa hasil dari suatu penelitian adalah valid yang dapat digeneralisasi ke semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda. Nah, validitas eksternal ini banyak berhubungan dengan pemilihan sampel. Supaya mempunyai tingkat validitas yang tinggi, sampel penelitian harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, digeneralisasikan hasilnya ke semua objek yang berbeda. Seperti pemilihan sampel yang bias akan membuat sampel tidak akurat, karena sampel berisi dengan objek data tertentu yang dipilih oleh peneliti.
Akibat dari pemilihan sampel yang bias ini adalah hasil penelitian hanya terjadi pada objek data yang dipilih saja dan tidak dapat digeneralisasikan ke objek yang lain yang berbeda. Selanjutnya, pemilihan sampel yang bias yang berisi dengan perusahaan-perusahaan yang bertahan. Ini juga akan membuat sampel tidak akurat, karena berisi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah tidak ada yang sebenarnya masih hidup selama periode sampelnya. Nah, akibat dari pemilihan sampel ini, yang bias ini adalah hasil penelitian hanya terjadi pada objek data yang dipilih saja, yaitu perusahaan-perusahaan yang bertahan dan tidak dapat digeneralisasikan ke objek lain yang berbeda, yaitu ke semua perusahaan baik yang masih bertahan maupun yang sudah tidak ada. Selanjutnya, penelitian yang melibatkan sedikit perusahaan. Nah, ini hasilnya akan dipertanyakan apakah dapat diterapkan ke perusahaan lainnya atau tidak. Misalnya seperti peneliti yang hanya melibatkan perusahaan-perusahaan yang berada di industri jasa saja. Ini akan ditanyakan apakah hasilnya juga berlaku untuk industri lainnya. Selanjutnya yang kedua, digeneralisasikan hasilnya ke semua situasi yang berbeda. Jika penelitian melibatkan banyak situasi yang berbeda, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini dapat digeneralisasikan pada banyak situasi, sehingga validitas eksternalnya tinggi. Yang ketiga, dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua waktu yang berbeda. Jika penelitian hanya menggunakan data dengan waktu yang pendek, misalnya hanya setahun saja, maka hasilnya dipertanyakan apakah dapat digeneralisasikan ke semua tahun, terutama tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, supaya validitas eksternalnya tinggi, sehingga dapat diterapkan pada waktu yang berbeda, maka penelitian sebaiknya menggunakan data seri waktu yang panjang. Baik, terima kasih kepada saudari Mutmainah. Di sini ada validitas internal. Validitas internal ini menunjukkan kemampuan dari instrumen riset mengukur apa yang seharusnya diukur dari suatu konsep. Nah, validitas internal ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada validitas isi, yang kedua validitas berhubungan dengan kriteria, dan yang ketiga validitas konstruksi. Baik, terima kasih kepada yang pertama ada validitas isi. Validitas isi menunjukkan tingkat seberapa besar item-item di instrumen mewakili konsep yang diukur. Nah, validitas isi ini memuat tes yang menguji isi yang relevan dengan tujuan yang akan diukur. Jika instrumen yang digunakan secara cukup mencakup topik yang sudah didefinisikan sebagai dimensi-dimensi dan elemen-elemen yang relevan menggambarkan konsepnya, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut mempunyai validitas isi yang baik. Mengukur kelayakan validitas isi tidak mudah dilakukan karena tidak ada standar yang jelas. Nah, oleh karena itu, metode untuk mengukur validitas ini biasanya dilakukan secara judgment atau menggunakan evaluasi dari panel atau orang lain yang ahli dari konsep yang diukur ini. Nah, validitas isi ini dapat dilakukan dengan validitas tampang, yang merupakan validitas isi yang minimum dapat diterima. Validitas tampang ini menunjukkan bahwa item-item yang mengukur suatu konsep jika dari penampilan tampangnya sepertinya mengukur konsep tersebut. Beberapa pariset tidak menganggap ini sebagai validitas internal yang valid. Nah, lalu yang kedua ada validitas berhubungan dengan kriteria. Validitas ini digunakan untuk mengukur perbedaan-perbedaan individual berdasarkan kriteria yang digunakan. Nah, ada 2 macam pada validitas ini, yaitu yang pertama ada validitas rentak dan lalu yang kedua ada validitas prediktif. Perbedaan keduanya ini terletak pada perspektif waktunya. Validitas rentak berhubungan dengan pengukuran dan pengklasifikasian sekarang, dan validitas prediktif ini berhubungan dengan kebenaran prediksi di masa depan.
Dan yang pertama ada validitas serentak. Ini digunakan jika suatu skala membedakan individu-individu yang sudah diketahui berbeda berdasarkan kriteria tertentu pada saat pengukuran dan supaya dikatakan valid. Skala pengukuran tersebut harus dapat memberikan nilai yang berbeda terhadap individu-individu yang berbeda tersebut pada saat pengukuran. Validitas serentak ini dapat diukur dengan koefisien korelasi. Lalu yang kedua ada validitas prediktif. Validitas prediktif ini menunjukkan kemampuan dari instrumen untuk mengukur perbedaan antara individu-individu berdasarkan kriteria-kriteria yang diprediksikan. Nah, validitas prediktif ini diukur dengan koefisien korelasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wiwit. Terima kasih kepada Saudari Tita Rosita atas waktunya. Yang selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai validitas konstruk. Nah, validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil-hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukur sesuai dengan teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk. Nah, validitas konstruk dapat dinilai melalui validitas konvergen dan validitas diskriminan. Penilaian yang pertama yaitu validitas konvergen yang terjadi jika skor-skor yang diperoleh dari dua instrumen yang berbeda yang mengukur konstruk yang sama mempunyai korelasi yang tinggi. Sedangkan validitas yang kedua yaitu validitas diskriminan terjadi jika dua instrumen yang berbeda yang mengukur dua buah konstruk yang diprediksikan tidak berkorelasi menghasilkan skor-skor yang memang tidak berkorelasi. Kemudian di sini terdapat beberapa cara yang dimana bentuk-bentuk validitas di atas itu dapat dipenuhi dengan melalui 3 cara. Yang pertama adalah analisis korelasional. Nah, seperti dalam kasus menghasilkan validitas kongruen dan prediktif. Yang kedua yaitu analisis faktor. Itu teknik multivarian yang menegaskan dimensi konsep yang telah didefinisikan secara operasional yang sekaligus menunjukkan poin manakah yang paling tepat untuk setiap dimensinya. Yang ketiga yaitu matriks korelasi multi-karakter dan multimetode yang diperoleh dari pengukuran konsep dengan bentuk dan metode yang berbeda yang menambah ketelitian pengukuran. Yang selanjutnya akan saya bahas mengenai pokok pembahasan yang terakhir yaitu reliabilitas dan koefisien reliabilitas. Nah, telah dibahas pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai perbedaan validitas dan juga reliabilitas, yang pada dasarnya reliabilitas itu adalah tingkat seberapa besar suatu pengukur mengukur dengan stabil dan konsisten. Nah, besarnya tingkat reliabilitas ditunjukkan oleh nilai koefisiennya, yaitu koefisien reliabilitas. Nah, koefisien reliabilitas ini mengukur tingginya reliabilitas suatu alat ukur. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengukur nilai suatu koefisien reliabilitas, yaitu yang pertama, tes ulang atau tes retest, yang kedua bentuk paralel atau parallel form, dan yang ketiga ada separuh dipecah atau split half. Pendekatan yang pertama adalah tes ulang. Nah, pendekatan retest ini melakukan 2 kali tes berurutan kepada kelompok subjek yang sama dengan alat ukur atau instrumen yang sama pula. Jadi dapat dikatakan bahwa tes yang terdiri dari seperangkat tes yang diberikan kepada sekelompok subjek sebanyak 2 kali. Nah, nantinya reliabilitasnya dapat dihitung dengan cara mengkorelasikan hasil tes pertama dengan tes yang kedua. Analisis korelasi dapat digunakan untuk membandingkan 2 kelompok tersebut. Nah, koefisien korelasi yang diperoleh menunjukkan koefisien stabilitas dari alat ukur. Kemudian nantinya koefisien korelasi yang tinggi itu menunjukkan stabilitas atau konsistensi alat antar waktu yang berbeda. Pendekatan yang kedua yaitu bentuk paralel. Nah, parallel form ini disebut juga dengan bentuk alternate. Ini dilakukan dengan melakukan 2 tes bersamaan atau secara paralel kepada 2 kelompok subjek yang berbeda dengan alat ukur atau instrumen yang sama.
Nah, nantinya skor dari kelompok subjek pertama itu akan dibandingkan dengan skor dari kelompok subjek yang kedua. Analisis korelasi juga digunakan untuk membandingkan dua kelompok skor tersebut. Nah, koefisien korelasi ini menunjukkan koefisien ekuivalensi dari alat ukur. Nah, kemudian koefisien korelasi yang tinggi itu menunjukkan ekuivalensi atau kesamaan atau bisa juga stabilitas konsistensi alat ukur antar kelompok subjek. Pendekatan yang ketiga yaitu separuh dipecah. Nah, split half ini dilakukan dengan sebuah tes pada suatu kelompok subjek dan membagi item-item di tes itu menjadi dua separuhan. Nah, pemecahan item ini menjadi dua separuhan dapat dilakukan secara acak atau secara atas bawah dan atau secara ganjil genap juga bisa. Nah, nantinya skor-skor dari separuh pertama dibandingkan dengan skor dari separuh kedua. Kemudian alat analisis atau analis korelasi juga digunakan untuk membandingkan dua kelompok skor tersebut. Nah, kemudian koefisien korelasi ini menunjukkan koefisien konsistensi internal atau coefficient of internal consistency dari suatu alat ukur. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan konsistensi internal item-item di alat ukur. Koefisien konsistensi internal dapat diperoleh dari koefisien korelasi produk momen biasa atau dengan koefisien korelasi Spearman-Brown yang merupakan koreksi dari koefisien korelasi produk momen. Nah, rumusnya untuk koefisien korelasi Spearman-Brown itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, itu dapat rumus yang penjelasannya yaitu RSB itu adalah koefisien reliabilitas korelasi Spearman-Brown. Kemudian R separuh-separuh yaitu koefisien korelasi produk momen dari dua kelompok pecahan separuh. Rumus dari Spearman-Brown menggunakan asumsi teori klasik dengan implikasi bahwa masing-masing komponen pecahan adalah paralel terhadap komponen yang lainnya. Jadi jika item individual atau komponen yang tidak paralel satu dengan lainnya, maka formula dari Spearman-Brown ini tidak mengena, karena varian dan kovarian dari komponennya itu tidak sama dan tidak dapat menghilangkan satu dengan yang lainnya di rumusnya. Nah, itu terdapat rumus yang dapat digunakan jika varian dan kovarian dari komponen-komponen tidak sama adalah rumus koefisien alfa dari Cronpech. Nah, sehingga dapat disebut dengan Cronpech koefisien alfa yaitu sebagai berikut. Demikian tadi pemaparan dari kelompok 8 mengenai topik validitas dan reliabilitas. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.